Ya tapi apa mau dikata, semuanya udah terjadi. Lakinya yang jadi pasangan hidupnya sedang terbakar oleh api. Selamat siang menjelang pagi para warga, gimana kabarnya semua? Pada sehat? Gua doain pokoknya semua yang nonton pada sehat ya. Yang belum dapat kerjaan, semoga segera dapat pekerjaan yang paling baik. Yang lagi PDKT, semoga ada jalannya. Apalagi nih yang udah PDKT selama 2 tahun, 20 bulan, 2 hari. Ya kan, semoga dikasih jalan yang paling baik juga. Tapi gue mau nanya nih, Bang lo PDKT 2 tahun, apakah gak bosen? Ini satu lagi nih godoin yang paling penting ya. Semoga yang punya kebiasaan buruk segera sadar, segera tobat nih. Pokoknya kebiasaan buruk apapun yang kagak bener nih ya. Apalagi yang ramai sekarang nih, kebiasaan buruk main judi online. Nah, nih main judi online ini nih bikin sengsara nih, udah makan banyak korban. Nih hari bahasan gua juga terkait sama hilangnya nyawa seseorang karena kecanduan judi online. Pokoknya nih kejadian ini bener-bener mengerikan tapi juga sekaligus menyayat hati. Sebelumnya gue mau mengucapkan belasungkawa dulu dan turut berduka cita kepada keluarga Bribtu RDW yang ditinggalkan oleh almarhum. Semoga arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Yuk kita mulai ceritanya. Awal cerita nih datang dari sepasang suami istri. Sang suami bernama Bribtu RDW bekerja di Polres Jombang. Sang istri bernama Bribtu FN bekerja di Polres Mojokerto Kota. Nah mereka nih menempati rumah dinas asrama polisi Mojokerto. Awal kejadiannya itu bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Bribtu RDW ini nerima gaji ke-13. Nah biasanya kan kalau gajian cair tuh pengen cepet-cepet langsung cek saldo tuh. ATM-nya Bribtu RDW ini dipegang juga nih sama bininya. Di rumah juga udah banyak tuh kebutuhan yang masih dibeli ya kan. Kali aja susu anaknya habis, minyak juga udah tiris. Apalagi mereka nih punya 3 orang anak nih. Yang pertama usia 2 tahun, yang kedua sama yang ketiga itu usianya 3 atau 4 bulan dah. Mereka nih kembar nih berdua. Akhirnya Bribtu FN ini pergi ke ATM nih buat ngecek saldo. Gaji ke-13 ini harusnya jumlahnya sekitaran 2.800.000. Tapi Bribtu FN ini kaget nih pas dicek, lah nominalnya kok berkurang jauh nih dari 2.800.000 jadi cuma sisa 800.000 doang. Nah kesel banget kan tuh Bribtu FN sama lakinya. Nah dia coba klarifikasi tuh sama lakinya, kenapa nih duit berkurang jauh. Dia telepon nih lakinya, Bang, kenapa nih duitnya berkurang jauh nih? Dari 2.800.000 jadi 800.000 doang. Lu kemanain duitnya? Nah lagian ya, nih si Bribtu RDW ini diteleponin. Ada aja alasannya, banyak berkelit ya kan? Mana jawabannya juga kagak memuaskan bininya. Lu bayangin dah nih ya, pasti Bribtu FN ini pikirannya semeraut nih. Pasti kacau balau nih. Duit yang jadi uang belanja ini udah berkurang ya kan? Kebutuhannya juga banyak. Mungkin ada kebutuhan mendesak juga. Fisiknya dia juga mungkin capek kan abis ngurusin 3 anak ya kan. Belum lagi masalah-masalah lain yang jadi pikiran nih. Ini bininya udah ngarep nih ya kan mau dapat duit ya kan. Udah kebayang nih, aduh gue pengen beli apaan nih ya buat kebutuhan rumah tangga nih ya. Nah tapi pas duitnya dicek, duitnya berkurang jauh. Lu gimana kagak emosi? Nah dalam perjalanan pulang nih menuju ke rumah, Bribtu FN ini dengan kondisi emosi yang gak karuan. Moodnya juga berantakan, hati juga panas ya kan. Entah apa nih yang merasuki si Bribtu FN ini nih, dia kepikiran buat beli bensin di pinggir jalan. Nah terus tuh bensin dimasukin tuh ke dalam botol. Gak lama kan dia sampai di rumah nih. Sesampainya dia di rumah, itu bensin difotoin ke suaminya. Dikirim tuh sama suaminya juga dengan nada ancaman. Kira-kira nada ancamannya begini nih. Bang, lu buruan pulang deh cepetan nih. Kalau lu kagak cepetan pulang, gua kagak tahu nih apa yang bakalan terjadi nih sama anak-anak nih. Nah karena udah diulti sama bininya, nggak pengen juga terjadi apa-apa gitu sama anak-anaknya kan. Bribtu RDW ini pulang deh tuh buru-buru. Nah sekitaran jam 10.30 Bribtu RDW ini nyampe nih di rumah ya kan. Sesampai di rumah dia langsung tuh ganti baju pakai baju rumah. Udah tahu nih mereka nih pengen cekcok, makanya bininya minta tolong nih sama ART mereka nih ya atau pengasuhnya lah ya. Minta tolong supaya anak-anaknya tuh dibawa keluar tuh buat sementara waktu. Habis itu mereka langsung cekcok tuh ribut gede.
Karena cekcok dan pertengkarannya kagak kunjung reda nih, penyelesaiannya juga kagak ada. Akhirnya tuh emosi orang berdua tuh makin membara gitu, makin panas ya kan. Nah di tengah percekcokan itu, tiba-tiba Bribtu FN ini ngajak lakinya nih ke garasi, ke teras rumah ya kan. Tanpa curiga, Bribtu RDW ini mau-mau aja nurut sama bininya. Karena udah murka sama emosi yang meledak-ledak nih gara-gara percekcokan tadi, Bribtu FN ini ternyata jadi gelap mata. Nah para warga, ini adalah puncak paling mengerikan dari kasus ini. Bribtu FN ini tanpa diduga-duga ternyata dia bawa borgol. Nah langsung tuh Bribtu FN ini ngeborgol tangan kiri suaminya. Sisi borgol yang satu lagi dikaitkan ke tangga yang ada di garasi itu. Masih ingat bensin yang dibeli Bribtu FN tadi? Abis dia ngeborgol suaminya, dia tuh langsung nyiram tuh bensin ke seluruh tubuh Bribtu RDW. Saat itu juga Bribtu FN nyalain korek dan juga membakar selembar tisu. Nah, percikan api dari tisu inilah yang nyambar ke tubuh Bribtu RDW, membakar seluruh tubuhnya. Bribtu FN yang menyaksikan perbuatannya nih yang udah ngebakar lakinya akhirnya tersadar tuh bahwa apa yang dia lakukan itu udah di luar batas nalar manusia. Ya tapi apa mau dikata, semuanya udah terjadi. Lakinya yang jadi pasangan hidupnya sedang terbakar oleh api. Coba dah lu bayangin dah, aduh ngeri. Terbakar hidup-hidup, Bribtu RDW ini teriak minta tolong nih ke tetangga sekitar. Untungnya ada tetangga nih yang denger nih, dia langsung dateng, langsung bantuin madamin kobaran api yang ada di sekujur tubuh Bribtu RDW. Setelah api padam, tetangganya ini manggil ambulans nih, segera membantu Bribtu RDW untuk dibawa ke rumah sakit. Ambulans segera melarikan Bribtu RDW ke rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo dan segera dilakukan perawatan secara intensif. Karena kejadian ini nih, Bribtu RDW mengalami luka bakar yang sangat parah, bahkan mencapai 96%. Tim medis yang menangani Bribtu RDW ini berusaha keras nih buat nyelamatin nyawa Bribtu RDW. Tapi karena kondisi luka bakar yang sangat parah tadi, nyawa Bribtu RDW ini tidak dapat tertolong. Beliau mengembuskan napas terakhir pada hari Minggu 9 Juni 2024 pada sekitar pukul 12.55. Dan jenazahnya ini dimakamkan secara kedinasan. Nah di sini gue mau nyampein hasil gelar perkara yang merupakan informasi lanjutan dari kasus ini. Yang pertama, udah dilakukan penahanan terhadap Bribtu FN di ruang tahanan Polda Jatim. Statusnya juga udah naik jadi tersangka. Nah, mengingat tersangka memiliki 3 anak balita yang masih memerlukan pendampingan dan perawatan, makanya ini ada hak eksklusif anak ya sesuai dengan undang-undang bahwa anak ini masih bisa dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu, Bribtu FN ini masih ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara. Yang kedua, nah udah ketahuan nih motif dari penghilangan nyawa atau pembakaran hidup-hidup yang dilakukan oleh Bribtu FN ini. Motifnya adalah persoalan rumah tangga yang dipicu oleh lakinya yang kecanduan judi online. Jadi almarhum Bribtu RDW ini nih, mohon maaf nih, sering memakai uang belanja dan kebutuhan rumah tangga ini untuk main judi online. Yang ketiga, di tengah perbuatannya nih saat sedang membakar lakinya, sebenarnya Bribtu FN ini juga udah tersadar gitu, seperti yang tadi udah gue bilang sebelumnya. Nah dia ini sebenarnya ikut berusaha memadamkan kobaran api yang ada di tubuh Bribtu RDW. Makanya pas dilakukan visum oleh Polri, didapati juga bahwa kedua tangan Bribtu FN ini juga mengalami luka-luka bakar. Begitu juga dengan bagian depan tubuhnya. Yang keempat, ada 5 saksi dan 2 ahli yang didatangkan terkait sama kasus ini nih. Salah satu saksinya ini adalah Bribka Alfian Agia. Nah tetangganya tadi tuh yang membantu memadamkan kobaran api dan ngebawa Bribtu RDW ini ke rumah sakit. Lalu ada 2 ahli juga nih yang didatangkan nih, yaitu psikologi forensik sama psikiater. Nah tujuan 2 ahli tersebut adalah penting untuk membantu nih menelusuri apakah ada motif lain nih ataupun faktor lain nih yang menjadi latar belakang dari perbuatan tersangka Bribtu FN ini. Yang kelima, penerapan pasal dari kejadian ini menurut informasi sementara yang gue dapat ya adalah pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Yang keenam, untuk hasil pemeriksaan atau tes kejiwaan dari Bribtu FN sendiri, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Polda Jawa Timur. Nah, tapi masih dilakukan pendampingan secara psikologis oleh psikiatri sejak Bribtu FN ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka sendiri sebenarnya merasa bersalah nih ya akibat perbuatannya, dan dia juga sempat tuh minta maaf sama lakinya ya. Tapi ya apa mau dikata, semuanya tuh udah terlambat. Nah, seperti yang tadi gue info bahwa ada 2 ahli yang didatangkan terkait kasus ini nih, yaitu psikologi forensik sama psikiater ya kan. Karena hal itu gue jadi tertarik juga nih pengen berpendapat. Tapi disclaimer dulu nih ya, di sini gue tidak membela apa yang salah ya. Gue tidak mendukung segala macam bentuk kriminalitas, karena gue tahu segala macam bentuk kriminalitas itu ada konsekuensinya sesuai sama undang-undang yang berlaku. Gini nih, kejadian ini tuh semacam pengingat buat gue pribadi ya. Kayak semacam mengingatkan gitu, kalau di dunia ini ada yang namanya hukum sebab akibat. Gampangnya gini nih, gak akan ada suatu peristiwa terjadi tanpa adanya suatu sebab. Begitu juga dengan kejadian ini nih, gue rasa bininya juga gak akan tuh ujuk-ujuk langsung ngebakar suaminya gitu. Jadi penting nih buat kita nih biar bisa ngelihat dari berbagai macam sisi nih, nggak lihat dari satu bagian sisi aja gitu. Apalagi diduga Bribtu FN ini mengalami baby blues. Jadi baby blues itu tuh kayak semacam perasaan sedih atau gangguan suasana hati tuh yang biasa dialami oleh emak-emak yang baru melahirkan ya kan. Biasa tuh emak-emak baru ngelahirin, jam tidurnya kurang ya kan, moodnya juga berantakan, nggak ada waktu tuh buat diri sendiri. Makanya nggak heran kalau misalnya emak-emak tuh baru ngelahirin kadang-kadang ada depresinya gitu kan. Jadi suasana hatinya tuh suka terganggu gitu, suka berubah. Nah, khawatirnya ya jangan sampai baby blues ini jadi perdebatan yang sebenarnya bukan faktor utama dari kejadian ini. Ya walaupun faktor psikologis itu nggak bisa dikesampingkan juga ya. Menurut gue yang benar-benar jadi perhatian di sini adalah situasi yang nggak terkendali lagi nih karena permasalahan rumah tangga yang pelik. Yang gue tangkap, permasalahan rumah tangga mereka ini udah kompleks nih, udah rumit. Mulai dari psikologi bininya yang kurang stabil setelah melahirkan, kebiasaan lakinya nih yang main judi online mulu, kebiasaan dia juga nih yang sering pakai uang belanja, padahal kebutuhan mereka tuh banyak. Nah, persoalan yang numpuk inilah jadi bikin depresi sama frustasi. Sekali lagi, gue nggak membenarkan tindakan keji bininya ya, gue nggak membenarkan tindakan Bribtu FN ini nih. Tapi gue cuma pengen melihat nih sebab musabab peristiwa ini terjadi tuh kenapa gitu awalnya. Yang pasti dia juga akan menerima hukuman tuh setimpal sama perbuatannya kan. Dia kudu bayar tuh konsekuensi perbuatannya dia sendiri tuh. Gue ikut prihatin juga nih sama anak-anaknya nih ya. Semoga anak-anaknya sehat terus, anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik di tangan keluarga yang ngasuh mereka nanti. Akhir kata, semoga kita bisa belajar banyak ya dari kasus ini. Dan yang paling penting, semoga judi online segera punah dari bumi Indonesia. Dan semoga kasus kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi. Amin. Ya, sekian dulu dari gue. Jangan lupa tonton video-video gue berikutnya ya. Mau lihat godang? Lanjutkan Merdeka atau Wati.